Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Kusangreni, NIM 210304208. Baiklah, saya akan menjelaskan dari beberapa materi yang saya pahami. Materi pertama, konsep dasar manajemen bisnis. Adapun organisasi yaitu sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu untuk berupaya mewujudkan tujuan melalui kerjasama. Di dalam organisasi terdapat dua organisasi, yaitu organisasi profit dan non-profit. Di organisasi profit yaitu perusahaan besar, perusahaan kecil, dan lain sebagainya. Sedangkan di organisasi non-profit yaitu seperti pemerintah pusat, lembaga pendidikan negeri, dan lain sebagainya. Sumber daya organisasi yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan lain-lain. Terdapat beberapa fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, yang kedua organisasi, yang ketiga pengelolaan, dan yang keempat pengawasan. Dan materi berikutnya tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Adapun yang dimaksud dengan manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen manajemen. Manajer tersebut juga bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan bahwa kegiatan dalam sebuah organisasi itu bisa berjalan dengan lancar. Tingkatan-tingkatan manajemen yaitu manajemen tingkat puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama, dan lain-lain. Manajemen sains atau seni. Manajemen sebagai sains merupakan pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Sedangkan manajemen sebagai seni yaitu pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Menjadi manajer yaitu pendidikan dan pengalaman melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, pengalaman dalam berbagai jenis bagian. Materi berikutnya yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial yaitu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan tersebut. Dalam perusahaan ini harus memiliki rasa tanggung jawabnya agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan adanya kerjasama sesama anggota-anggota dalam perusahaan tersebut. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial di perusahaan ini seperti reaktif, cenderung menolak tanggung jawab sosial, akomodatif, melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat, diversif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial, sedangkan proaktif mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial. Kemudian manfaat tanggung jawab sosial dalam perusahaan ini yaitu agar perusahaan tersebut berjalan dengan lancar dan kepentingan masyarakat dalam perusahaan ini terakomodasi. Kemudian di dimensi etika manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai yang selalu ada yang baik ataupun buruk dalam sebuah perusahaan. Sedangkan etika manajemen adalah sumber daya atau standar kelayakan pengelolaan organisasi di dalam perusahaan untuk memenuhi sebuah etika dalam perusahaan. Kemudian pada materi berikutnya yaitu tentang perencanaan. Perencanaan masyarakat, pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya dan siapa saja yang melakukan dalam sebuah perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang mendasari dan mendahului fungsi-fungsi lainnya. Perencanaan itu dapat diibaratkan seperti lokomotif yang menarik kereta yang terdiri dari aktivitas mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan, atau kita dapat mengibaratkan perencanaan sebagai akar tunggang dari pohon yang besar dan rimbun, dan situ tumbuh cabang-cabang, yaitu pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.
Nah, jadi tanpa perencanaan, manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebenarnya mereka mengorganisasikan sumber daya secara efektif itu bagaimana. Bahkan mereka tidak memiliki ide yang jelas tentang apa yang perlu mereka organisasikan. Nah, mengapa manajer berencana? Yaitu dengan berencana, manajer dapat menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, mendapatkan standar yang digunakan dalam pengendalian, bahkan dalam perusahaan itu pun bisa berjalan dengan lancar dalam melakukan pengorganisasian. Nah, di manajer strategi ini, strategi itu merupakan kompetensi untuk mencapai tujuan dalam sebuah pengorganisasian, dan proses penyusunan strategi itu seperti penilaian, analisis situasi internal dan eksternal, pemilihan strategi serta implementasi. Baiklah, kemudian ke materi selanjutnya tentang mendirikan dan memperbaharui organisasi. Bisnis kecil yaitu sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di dalam satu lokasi. Nah, kewirausahaan itu seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbarui suatu organisasi. Fungsi yang spesifiknya untuk wirausahawan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor seperti lahan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Masih banyak yang kita ketahui. Nah, adapun beberapa manfaat kewirausahaan yaitu untuk pertumbuhan ekonomi, kedua produktivitas, ketiga teknologi, produk dan jasa, dan juga seperti jasa baru, dan yang keempat adalah perubahan dalam pasar. Nah, perbedaan manajer dan kewirausahaan ini yaitu wirausahaan cenderung menghargai, sikap menghormati dalam sebuah perusahaan, sedangkan manajer cenderung untuk menghargai perubahan sejati serta kebijaksanaan dalam sebuah manajer. Manajer sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk mengatur atau mengembangkan serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya tertentu, yaitu bagaimana cara sumber daya manusia ini untuk mencapai tujuannya tersebut dengan baik dan benar. Adapun proses manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia, seperti merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Nah, yang kedua penyediaan tenaga kerja yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara mengembangkan dalam sumber daya manusia ini dengan baik. Dan yang keempat, pemeliharaan sumber daya manusia. Nah, pemeliharaan sumber daya manusia ini kita termasuk dalam pemberian penghargaan dan lain sebagainya dalam pemeliharaan sebuah sumber daya manusia yang kita lakukan tersebut. Dan pemanfaatan tenaga kerja, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja ini dalam sumber daya manusia. Pandangan atas keragaman dalam organisasi yaitu keragaman sebagai keunggulan dalam kompetitif, dan keragaman sebagai sumber proyek atau sumber konflik.
Nah, mengelola keragaman organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor individu dan faktor organisasi. Nah, jadi di dalam manajer sumber daya manusia ini kita kita harus mengetahui bagaimana cara menjalankan sebuah sumber daya manusia agar sumber daya manusia tersebut bisa mencapai tujuannya tertentu dan menghasilkan sebuah apa yang kita inginkan dalam sumber daya manusia ini. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.